Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah manusia berhasil gitu ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, maka manusia akan berhasil melakukan respons terhadap segala tantangan yang dihadapi. Nah, sehingga salah satu respons yang paling nyata adalah munculnya benda-benda budaya. Jadi benda-benda budaya ini bisa meliputi benda-benda dalam arti arkeologika, ya, jadi berkaitan dengan ilmu arkeologi, kemudian dengan historika, ya, dengan ilmu historis, sejarah, kemudian juga ada benda-benda etnografika, yaitu berkaitan dengan budaya suku-suku atau suku bangsa. Nah, kemudian ada numismatika, ilmu tentang uang, dan juga ada heraldika, yaitu benda-benda yang mempunyai simbol-simbol. Ya, jadi manusia memang menciptakan benda-benda itu dengan tujuan atau maksud yang sudah direncanakan. Jadi manusia bekerja karena memang berkaitan dengan pemikiran. Jadi semua benda buatan manusia itu memang awal mulanya dimulai dari tangible cultural properties. Jadi benda budaya non benda, ya, tangible cultural properties itu adalah budaya dalam bentuk non benda atau bukan benda. Nah, sehingga sifatnya adalah abstrak. Nah, kemudian ada kekayaan benda budaya yang bisa dipegang, bisa dilihat. Jadi ini sifatnya konkret. Nah, benda-benda konkret ini sebenarnya awal mulanya dari abstrak, yaitu perubahan dari abstrak menuju konkret, atau yang konkret berasal dari yang abstrak. Nah, jadi manusia selalu bekerja dengan berpikir keras, kemudian hasil pemikirannya itu diwujudkan dalam bentuk benda-benda. Nah, jadi benda-benda lahir bukan karena secara kebetulan, tetapi memang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pembuatnya. Nah, sehingga pada dasarnya benda-benda itu dibuat berdasarkan rancangan, ya, jadi rencana atau rancangan yang sudah dipersiapkan. Nah, sehingga dari rancangan itu kemudian muncullah benda-benda yang bersifat konkret. Nah, apa yang disebut sebagai tangible cultural properties ini menyangkut sistem nilai, ya, sistem gagasan, sistem ungkapan hidup yang diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi sebenarnya tangible cultural properties ini merupakan landasan, ya, dengan munculnya benda-benda yang disebut sebagai benda-benda budaya. Ya, jadi suatu benda itu merupakan hasil pemikiran, ya, dan kemudian juga hasil interaksi sosial yang bisa melibatkan, ya, banyak orang di dalamnya. Nah, sehingga
eh, apa yang kita lihat, yang bisa kita pegang, itu sebenarnya merupakan buatan manusia dalam jumlah yang cukup besar, karena banyak ide-ide yang bergabung di situ. Jadi secara pengetahuan memang itu merupakan eh, kumpulan atau akumulasi dari pengalaman-pengalaman, sehingga dari pengalaman itu muncul ya benda-benda yang dijadikan sebagai tolok ukur manusia pada masa lampau, terutama untuk bisa memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan hidup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.